Selamat datang di channel Ahsanul Jaza. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sirrul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. Emang pada sih kitabnya? Saya nggak tahu, lupa saya. Apa nih? Pasti banyak kayak kita lupa jadinya. Kan Arba'in, Kemudian Kasifah. Kemudian Arba'in udah ya? Aku dulu jen boleh. Kemudian masih Kodimah sih. Kemudian Arba'in. Tawain dulu. Ya. Saya nggak bawa semuanya, saya bawa apa yang ada aja. Nah, iya, yang ada aja bener. Ujian. Kalau tadi kita tapi yang ada aja. Sini Pak. Ini kosong. Materi kedua. Sini. Samping materi kedua. Sehat. Ya baik, tunggu dulu Jen. Terserah. Baik, tunggu dulu Jen. Apa? Kemudian. Hah? Iya, baru pertama ya, belum pasal pertama. Baru yang Ba'du kalau salah ya. Nggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu aja namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Faqala mau sampai jam berapa, Cang? Biasanya gini. Nanti 2 kitab. Sedikit-sedikit aja ya. Yang amma ba'd, adapun setelah itu. Jadi masih dalam pembahasan kitab Hukum Lujen. Kemarin muqaddimah udah, sekarang amma ba'du. Kata Kiai Musonib, adapun setelah itu, maksudnya setelah kemarin kita mengucapkan basmalah, alhamdulillah, sholawat dan salam, fahadihi ay al-hadiratu fitihni, maka adapun ini yang kita pegang ini, maksudnya kata Kiai Musonib, kitab ini yaitu risalatun ay kitabun shaghirun jiddan, yaitu sebuah risalah yang amat sangat kecil, muhimmatun mahzinatun lil qulubi, yang lumayan penting untuk kita pegang, mahzinatun lil qulubi, yang dimana nanti isi kitab ini dapat menenangkan hati kita, suami dan istri. Rotat tuha ay hadhihi maksumatan ala arba'ati fusul ay afros. Aku susun, kata Kiai Musonib, aku susun kitab ini terdiri dari 4 bagian. Jadi nanti 4 bagian ini 4 pasal. Jadi di dalam kitab ini ada 4 pasal. Di pasal yang pertama itu hukukuz zaujah al-wajibah ala zauji. Pasal yang pertama ini menjelaskan tentang hak seorang istri yang wajib dipenuhi sama suaminya. Jadi kan nanti di sana sudah dikatakan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Kan bagi para istri ini mempunyai apa? Mempunyai hak yang dimana seimbang dengan kewajibannya. Jadi kalau emang si istri ini misalnya harus patuh pada suami, maka suami pun 2 kali lipat harus patuh pada istri.
itu nanti. Luar girang. Ya, Udah contohnya girang nggak udah girang. kan kalau dalam ayat Ulangi katanya mau direkam. Mau dikasih suaminya. Enggak, ini kamu mau ngebalas nih. Yang lengkap Pak Taufik doang nih. kita salah kayaknya. Kata suami untung istri saya nggak ikut ngaji. Jangan ini atau ngaji ini aduh. Ganti arba'in dah. Jadi begini, kan kata Allah begini, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah. Kata Allah kan begini, bagi para istri itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Kalau emang si istri wajib mentaati suami, maka 2 kali lipat hukumnya. Makanya ya maaf aja ketika seumpama suami, ya kita pahamlah suami istri itu misalnya malam si suami minta neng ayo neng gitu, paham kan? Itu nggak mau, itu malaikat melaknat si istri tersebut. Tapi bagaimana kalau istri udah dandan cakep seumpama itu ngajakin malam-malam itu, pada malam itu ayo bang yuk, abangnya nggak mau, itu 2 kali lipat dilaknat. Rekam. Emang yang biasa ngajak yang mana nih? Ah, Yang biasa ngajak yang mana? biasa suaminya. Makan sedikit. Emang udah sedikit. Keseringan. Jadi tuntutan kepada istri sama besarnya sama hak yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istri. Nah, cuman bedanya begini kata Allah, walir rijali alaihin nadaroja, bagi suami itu mempunyai derajat yang lebih dari istrinya. Kalau istri nggak boleh nikah lagi, suami boleh. Cuman nanti ada syaratnya. Jadi entar dulu ada syaratnya. Jadi kan kata Allah walir rijali alaihin nadaroja. Cuman suami itu lebih unggul di masalah ini, salah satunya masalah dia bisa menikah lagi. Cuman begini nanti, kalau emang mau nikah lagi jangan berlandasan kepada sunnah Nabi. Kenapa? Karena kan kalau ayat fankihu mata balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', itu kan fankihu jawab, fa-nya lil jawab, bukan fa lil fasihah. Nanti lihat di ayat Al-Qur'an yang sebelum ayatnya menerangkan begini. Kan itu pada zaman Nabi Muhammad itu apa namanya, ada peperangan yang dimana para sahabat Nabi gugur di medan perang. Kan para perempuan dan para anak-anak itu nggak boleh dibunuh di bawah usia, dan pohon-pohon juga nggak boleh dihancurin. Nah maka otomatis yang mati kan yang gugur suaminya, ya kan, maka tersisalah janda-janda. Nah Nabi kan di situ mulai nikahnya, cuman bedanya Nabi nikah berapa kali kan. Nah itu kan Nabi ketika ngasih makan ke para janda khawatir fitnah, daripada terjadi fitnah makanya Nabi nikahin. Nah lalu muncul ketika orang, bagaimana Rasulullah saya menjaga anak yatim ini, gitu kan, kita juga khawatir fitnah, makanya di situ ada jawabnya, fankihu mata balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kata Rasulullah, ya udah silakan, kan berdasarkan ayat fankihu, maka silakan nikah. Cuman maksimal berapa? Maksimal 4 aja ya, jangan lebih. Masna wa thulatha wa ruba', maksimal 4. Nah itu kan ada ilatnya. Ilatnya seorang suami menikahi lagi, ilatnya kenapa? Ilatnya karena ada kebutuhan yang gimana khawatir fitnah. Lupa jajak. Jadi kalau sumpama seorang suami mau nikah lagi, nah itu harus ngikuti Rasulullah. Kalau emang dia bilang, oh nikah kan sunnah Rasul, enggak kok, masih banyak yang dimana sunnah-sunnah belum kita penuhi. Sunnah Rasul, sholat malam aja kita belum tentu, ya kan? Nggak usah nikah dulu gitu. Nah kalau emang mau ngikutin sunnah Nabi, cari sunnah Nabi yang dimana Nabi kan rata-rata berapa? Rata-rata umurnya bukan lebih muda dari, biasanya kan kalau kita kan alasannya nikah lagi karena nyari yang lebih muda gitu kan. Ini kan Nabi enggak, Nabi kayak Sauda itu kan udah tua renta, maaf kulitnya hitam gitu kan, tapi dinikahi. Itu lantaran menghindarkan fitnah. Itu satu. Yang kedua, kenapa Nabi nikah lagi? Nabi nikah lagi beda sama kita. Kalau Nabi nikah lagi, lihat Nabi istri ada berapa totalnya? 9. Nah, dari segitu banyaknya
tidak ada satu istri pun Nabi yang ngomongin Nabi kalau Nabi itu punya cacat, punya aib. Kalau kita kan baru punya istri satu, suami gua begini payah gini gitu kan, baru satu istri, apalagi cuma 4 istri, diomongin kemana-mana gitu kan. Itu ada hikmahnya. Jadi Nabi nikah banyak itu ya hikmahnya salah satunya saking banyak istrinya tapi tidak ada satupun istri yang menghina Nabi, ngomongin Nabi di luar. Kalau kita kan istri kita kan ngomongin kita, begini gitu. Itu baru satu istri kayak gitu ya. Gitu. Itu salah satunya. Yang pertama, pasal yang pertama wajib menjelaskan tentang hak si istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Itu yang pertama. Kan di sini kita membahas satu kitab ini ada 4 pasal plus penutup. Pasal yang kedua yaitu fi bayani huquqi zauji al wajibati ala zaujah. Pasal yang kedua itu menjelaskan tentang hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Nanti kita uraikan itu. Yang ketiga, pasal yang ketiga itu fadlus sholatil mar'ah fi baitiha afdalu min sholatiha ma'an nabi. Pasal yang ketiga menjelaskan bahwa si istri itu sebenarnya lebih baik sholat di rumah dibanding sholat di masjid. Bahkan termasuk sholat dengan Nabi pun istri lebih bagus sholat di rumah. Kalau andai kiranya seumpama kita di zaman Nabi, dia ikut bersama Nabi sama sholat di rumah, itu masih bagusan istri sholat di rumah. Saking jaga kehormatannya. Nah, pasal yang keempat, dibayani hurmatin nadri rajuli ila nisa al ajnabiyah wal aksi. Ya, pasal yang keempat menjelaskan tentang si suami haram memandang wanita lain atau selingkuh. Suami haram hukumnya memandang wanita lain atau selingkuh. Beda ya, kalau selingkuh itu kan begini. Selingkuh itu ukurannya seorang suami pacaran lagi yang dimana belum ada ikatan pernikahan. Itu haram hukumnya. Wal aksi begitu sebaliknya, si perempuan pun sama, si istri nggak boleh melihat laki-laki lain, maksudnya pacaran. Nggak boleh selingkuh lagi. Gitu. Jadi antara selingkuh dengan bergilir beda. Kalau selingkuh itu dia belum ada ikatan nikah, itu haram. Baru yang terakhir penutup. Al-faslul awalu, fasar yang pertama fi bayani huquqi zaujati al-wajibati ala zauji. Jadi kita menerangkan pasal yang pertama yaitu pasal yang menjelaskan tentang hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Apa itu husnul usyrati? Yang pertama, menggauli istri secara baik. Bergaul dengan istri secara baik, entah itu di dalam kamar ataupun di luar kamar. Maka hukumnya haram bagi seorang suami menyakiti istri, hatinya atau badannya. Hukumnya haram. Walaupun hakikatnya si istri itu di bawah kendali suami, tapi kan nanti ada hukum yang berlaku juga. Jadi haram ya menyakiti hati istri. Ya, haram. Garis bawahi. Jadi si suami haram menyakiti si istri. Khususnya makan dulu. Biar gak dengar. Kayak kita salah kitab, Pak. Direkam. Oh, Kita salah kitab ini, Bang. tenang aja. Gak salah kitab kok. Udah kayak gini, laki nggak bisa petik ngapa-ngapain. Jangan lama udah ganti kita. Iya. Lebih lagi, lebih banyak lagi. Wa mu'natiz zauji, dan mengasih uang belanja ke istri. Jadi kalau kenceng amat nahnya. Jadi kalau uang belanjanya masih kurang, haram bagi suami nikah lagi. Coba ulang lagi suaranya tadi. Oh. Iya.
Nih para bapak diam aja. Itu batu kutu. Kita ada bagiannya ntar. Dar bagiannya. Ya nggak bisa nikah lagi, Cang. Kalau biaya masih kurang mah kita daripada menzolimi istri 2 kali lipat ya. Udah Debbie pengen diulang lagi buat di suaminya atau Wa mahruha dan ngasih mahar kepadanya, maksudnya begini kan, kadang suami minjem maharnya kemarin yang kasih gitu kan berapa gram, tolong dong jual buat biaya hidup, maka ketika suami ngomongnya minjem wajib bagi suami balikin lagi. Kalau maharnya 20 gram wajib 30 gram. Sudah bilang. Cuman saking bingungnya kita lagi kacang. Kacanya kenceng. Banyak ya. Bukan kacang dibuka sudah dibakar. Buat kalikan berat. Loncat babnya kayaknya loncat itu. Hah? Loncat. Loncat babnya. Tapi kalau sama istri bilang gini, bang udah mahar yang kemarin dipinjam udah itu aneh ikhlasin, saya ikhlasin, itu nggak masalah. Itu Lain cerita. Itu berpahalanya gede. Iya. Berarti istrinya soleha tuh. Wal kismu dan mengatur waktu menggilir, maksudnya di sini kan nanti kismu itu banyak macamnya. Kalau dia punya istri 2 ya otomatis terhadap istri yang kedua. Tapi kalau sumpama dia istri yang pertama berarti mengatur waktu untuk keluarganya, istrinya, dan untuk orang lain, untuk pekerjaannya. Makanya nanti selepas dari pekerjaan tidak ada yang lebih wajib setelah pekerjaan itu melainkan dekat kepada istrinya. Jadi daripada dia ngayap-ngayap, kecuali ngayapnya nuntut ilmu, lain cerita. Nah, tapi kalau dia ngayap sekedar nongkrong-nongkrong biasa, ninggalin istrinya yang lagi tidur di rumah sama anaknya, itu hukumnya dia berdosa. Jadi hati-hati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Jadi setiap laki itu kan dia menjadi pemimpin, dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya. Jadi kalau sumpama lakinya nggak ngapa-ngapain, dia mancing, sumpama yang nggak karuan lah, sumpama nih istrinya nggak ridho, nggak boleh, harus dapat persetujuan juga, begitu. Nanti apa nggak boleh itu ya pas meninggalkan itu di rumah. Oh, izin. Yang ada di rumah. Wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati wa sunaniha walau ghairu muakkadatin. Dan yang selanjutnya, wajib bagi si suami itu mengajarkan kepada istri sesuatu yang dibutuhkan dari hal-hal yang wajib di dalam ibadah. Misalnya tentang sholat, tentang puasa, wajib bagi si istri itu apa? Ngasih tahu pelajarannya. Kalau semua suaminya nggak ngerti, maka suami wajib membiayai istrinya untuk ngaji, dan si istri wajib menuruti tentang masalah ibadah gitu kan. Wasunaniha, entah itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, walau ghairu muakkadah, sekalipun sunnahnya sunnah yang biasa, bukan sunnah muakkad. Wa mimma yata'allaqu bil haidi, wajib pula bagi suami ngasih tahu tuh tentang haidnya. Jadi kalau seumpama istri haidnya itu rapinya seumpama begini, istri haidnya itu kapan? Istri rapi haidnya kapan, seumpama kita tahu. Oh, istri rapi haidnya itu zuhur gitu kan, udah masuk waktu asar atau pas asar lah, maka dia kodok kan 2 nanti, zuhur juga asar juga kan. Gitu. Nanti kasih tahu aja lah masalah fikihnya. Wa min ujubi ta'atihi fi ma laisa bi maksiatin, dan diantaranya pula wajib taatnya ke wa min ujubi ta'atihi fi ma laisa bi maksiatin, dan diantaranya wajib taat kepada suami pada sesuatu yang bukan maksiat. Itu tentang hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Al-Faslus Tsani, pasal yang kedua, fi bayani huquqi zauji al-wajibati 'ala zaujah. Pasal yang kedua yaitu menjelaskan tentang hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri.
Apa contohnya? Wahiyah ta'atu zauji fi ghairi maksiatin, wajib taat tuh. Taat. Jadi si istri itu wajib taat kepada suami, tapi taatnya itu taat itu dalam artian patuh, bukan pada perkara yang diharamkan. Wajib itu si istri taat kepada suami. Kalau bilang jangan keluar rumah ya jangan keluar rumah, wajib. Usaha. Iya. Wa husnul ma'asyarah, dan menggauli suami dengan cara yang baik. Jadi kalau suami lagi minta ya kasih aja walaupun capek. Cuman nanti si suami pun lihat kondisi. Kadang istri udah bebenah, udah nyuci, udah ngurusin anak, masih aja malam dikerjain. Nah itu suaminya kurang ajar. Karena kadang suaminya enggak harus lihat dulu kondisi. Wa taslimu nafsiha ilaihi, dan wajib si istri itu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suaminya. Jadi apapun yang dilakukan, misalnya si suami minta begini, istrinya minta begini, bahkan untuk hal misalnya alisnya benerin dikit dong gitu, suami minta, wajib diturutin. Gitu. Misalnya alis gitu kan kalau alis kan masih perawan nggak boleh dirubah-rubah kan, kecuali udah punya istri, udah punya suami. Berarti harus nambah uang katanya Pak. Harus nambah uang buat ke salon. Ya itu konsekuensi suami harus gitu. Banyak minta banyak uang. Ya. Kan dibilang hak si istri itu yang wajib diberikan setara dengan kewajibannya. Hak istri setara dengan kewajibannya. Kalau emang si suaminya nuntut istrinya supaya glowing, cakep gitu kan, maka perlu munah, perlu biaya lagi. Itu wajib si suami ngeluarin. Emang masih penjelasan ya, belum pertanyaan ya Pak? Belum. Banyak banget. Kayaknya udah siap-siap pertanyaannya. Catat buat catat. Ya jadi kalau seumpama kita sebagai suami menuntut istrinya untuk misalnya tampil lebih cantik lebih kalau kita nggak misalnya biaya kurang ya nggak usah menuntut gitu. Islam sih seperti itu sih, nggak ini. Wa mulazamatul baiti, dan berdiam diri di rumah. Jadi istrinya kan nanti beda, ada kalanya istri itu yang dimana ngebantu suaminya lah dengan cara dia bekerja ataupun apapun itu, yang dimana dapat izin lakinya, atau lakinya sumpama dapat penghasilannya kurang untuk memenuhi biaya kebutuhan selama sebulan gitu, maka boleh bagi istri dengan minta izin kepada suaminya bekerja. Cuman nanti selain daripada waktu dia bekerja, maka lebih bagus dia diam di rumah. Wasiyanatun nafsiha min antuti'a firasyahu ghairuhu, dan wajib memelihara bagi si istri bahwa dia memasukkan seseorang ke dalam rumahnya tanpa sepengetahuan suaminya. Satu, yang kedua, wajib bagi si istri untuk menahan dirinya, maksudnya mengunci rumahnya dari kemasukan orang lain yang bukan mahram, atau lebih tepatnya selingkuh lah. Wal ihtijabu an ru'yatin ajnabiyyin li syai'in min badaniha walau wajhaha wa kaffaiha, dan wajib pula tuh bagi si istri untuk untuk auratnya lah, badannya. Wa tarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajah walau alimat qudratahu alaihi, dan wajib bagi istri untuk meninggalkan permintaan kepada suaminya yang melebihi batas dari suaminya. Misalnya seumpama kayak bedak seumpama masih ada lah gitu kan, skincare masih ada, tapi minta beliin lagi kepada suaminya, walaupun dia tahu suaminya bakal beliin karena dia mampu suaminya, cuman skincare dia masih ada, belum habis. Nah itu wajib untuk menahan itu adab si istri kepada suaminya. Kalau mau ya pakai uang istri gitu, jangan pakai uang suami. Jadi kalau masih ada jangan minta beli dulu lah, itu lebih utama. Wa adamu kadbiha ala haidiha wujudan wan qita'an,
Dan si istri tidak boleh berbohong kalau dia lagi nggak head atau lagi head. Kan kadang suaminya nanya, udah rapi belum headnya gitu kan, mungkin mau berhubungan badan, kata siapa istrinya, enggak masih head, padahal udah rapi head, itu nggak boleh. Al-Fasrul Salis wallahu alam. Arba'innya langsung gerah ini. Anak gerak. Ini baca kita gerah. Semangat lah. Dari kita Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashir, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yuqilu safara asy'atha akbar yamuddu yadayhi las-sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajaba lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Rasulullah, innallaha ta'ala thayyibun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah taala itu thayyib. Apa sih maknanya thayyib? Maknanya thayyib itu tohir. Tohir itu artinya suci. Maknanya suci apa? Maknanya suci muqaddamun wa munazzahun anin naqais wal uyubi. Jadi yang dimaksud dengan tohir, yang dimaksud dengan suci, Allah itu maha suci, kan kata gitu. Apa sih yang dimaksud Allah itu maha suci? Allah itu maha suci yaitu muqaddasun, maha suci Allah, anin naqais, dari segala kekurangan, wal uyub, dan dari segala kesalahan. Jadi bagi kita wajib mengimani Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan dan Allah tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi kadang ada kita, ya banyak sih, nggak dari kita aja, banyak juga orang yang bahkan orang beriman mengatakan begini, kenapa sih hukum di dalam Al-Quran itu sadis gitu, faktau, potong tangan gitu kan, ada potong tangan. Kalau orang misalnya selingkuh di luar pernikahan, hubungan badan, ketahuan 4 saksi harus dirajam sampai mati. Kenapa sih hukumnya Allah tega banget begitu? Nah, kalau kita berkata seperti itu, kita mengatakan Allah itu berbuat zalim, berbuat kesalahan, maka kafir kita secara mutlak. Kan di Al-Quran ada kalau ini harus potong tangan. Ya kalau misalnya berzina yang bermusar itu dicambuk berapa kali. Kalau yang udah menikah nanti begini-begini, harus dirajam. Nah, kita ngomong kenapa sih Allah sekejam itu? Maka mutlak kita di situ keluar dari Islam. Tadi dikatakan begini, innallaha thayyibun, Allah itu maha suci. Maha suci maksudnya muqaddasun wa munazzahun anin naqais wal uyub. Maha suci Allah dari sifat kekurangan dan dari sifat ketercelaan. Kalau maksudnya, kalau dalam versi tauhid begini, maksudnya kekurangan itu seumpama kita contohkan dengan melihat. Kalau melihatnya Allah itu kan, melihat Allah itu tiada batas. Dalam artian kalau Allah melihat ya semuanya terlihat. Kalau kita kan melihat ke sana enggak.
Ya kan, kalau kita ke depan, ke belakang udah pasti enggak. Kita ke kanan, ke kiri udah pasti enggak. Nah, berarti kan kalau kita penuh dengan kekurangan, wal uyub, keterbatasan, wal uyub dan kecacatan. Allah itu Maha Suci dari sifat ketercacatan atau sifat tercela. Kalau uyub itu kan sebuah kesalahan. Uyub sebuah kesalahan. Makanya kalau kita mengatakan kenapa sih Allah begini gitu kan, di Al-Quran Allah begini hukumnya, maksudnya hukumnya itu dalam artian tidak tidak ada HAM gitu. Misalnya potong tangan atau apapun, seumpama yang berzina diituin, dibunuh gitu kan. Nah, ini udah aturan Allah. Jadi wajib bagi kita untuk mengatakan itulah kehendak Allah, apapun yang diberikan kepada Allah tentang hukumnya itu lebih baik buat kita. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib, maha suci, la yaqbalullahu illa thayyiban, maka Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Maksudnya Allah tidak akan menerima ibadah kita kecuali ibadah kita itu suci. Tadi kan thayyib maknanya thahir, Allah itu maha suci, makanya la yaqbalullahu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima ibadah kita kecuali ibadah kita itu suci. Contohnya apa? Nanti kan di dalam ibadah kita itu ada pertama, suci itu dalam versi apa? Suci dalam versi maknawi, ada suci dalam versi hissi. Kalau suci dalam versi maknawi begini, niat kita, kan kadang ada orang ibadah gitu ke masjid gitu kan. Nah, niatnya apa? Kalau niatnya sumpama pengen dianggap rajin lah sama orang, berarti kan niatnya riya. Nah, udah mulai niat kayak begitu, ibadah kita nggak bakal diterima. Kita ngaji gitu kan, pengen dipandang orang kalau kita supaya rajin ngaji, itu nggak diterima ibadah kita. Itu satu. Yang kedua, suci dalam versi hissi. Hissi itu anggota zohir. Kita mau sholat seumpama, nah itu kan tempatnya harus suci. Tempatnya harus suci, terhindar dari sesuatu yang najis. Atau nanti makanan-makanan yang kita makan itu pun harus dari harta yang suci. Itu maksudnya. Jadi di sini sih hadis ini lebih mengutamakan kepada arah harta yang suci, yang halal. Makanya nanti ada di Ittihafus Saniyah itu Rasulullah di situ bersumpah, demi zat yang menggenggam nyawaku, kata Rasulullah, apa? Secuil aja, maksudnya sesuap dari sesuatu yang haram itu 40 hari nggak diterima amal ibadah. Jadi kita misalnya makan satu suap dari hal yang haram, seumpama kita boleh ngambil punya orang, hak orang lain kan, itu kan jatuhnya barangnya itu barang haram. Kita makan sesuap aja itu dosa ibadah kita selama 40 hari nggak diterima. Itu baru sesuap. Kalau sepiring kan kita biasanya makan berapa? Ya taruhlah kalau kita ngambil uang, cuma uang yang bukan milik kita, 20.000, kita beli nasi padang. Nah, nasi padang itu berapa suap kita makan? Nah, itu satu suapan 40 hari nggak diterima ibadah kita. Kalau misalnya kali 10 suapan berarti 400 hari ibadah kita nggak terima. Itu Rasulullah udah minta di situ. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang mukmin sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Apa perintah Allah? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, ini kan kepada rasul nih. Omongan Allah kepada rasul apa? Kulu minat thayyibat, makanlah olehmu dari sesuatu yang halal. Minat thayyibat, kalau tasawufnya mah nanti minat litab'id, makanlah olehmu dari sesuatu yang halal, cuma sedikit aja, jangan banyak-banyak, jangan kebanyakan makan. Kalau tasawuf gitu, kalau tinggi nggak masalah, mau banyak makan terserah, yang penting halal. Itu satu. Wa'malu sholihah, dan beramallah amal soleh. Nah, di sini kan pakai waw. Kita lihat, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wawnya limutlaqil jam'i. Maksudnya apa? Maksudnya biasa begini, orang bisa melakukan amal-amal soleh. Kan tadi pertama thayyibat, harta yang halal. Yang kedua i'malu sholihah, melakukan amal soleh. Nah, pada umumnya orang bisa melakukan soleh apabila dia makan dari makanan yang halal. Kayak biasa coba kita lihat,
nggak usah jauh-jauh, saya punya tetangga gitu, dia perpajakan yang dimana sering dapat duit gelap gitu. Itu punya duit banyak tapi arahnya beda. Kalau orang dibuat ngaji, dibuat apa, enggak, dia itu sering minum minuman keras gitu kan. Nah, yang namanya non muslim kan, ada juga yang muslim sama begitu juga samping gitu. Jadi harta yang dia gunakan bukan berarah kepada arah yang baik, pada umumnya begitu. Maka nanti nggak heran kalau seumpama kalau kita membesarkan anak dengan harta yang haram, ya jangan heran kalau anak kita nanti makan sesuatu yang haram kayak obat-obatan. Teman saya pun sama, saya punya teman dia masuk penjara, orang tuanya cerita sama saya ya karena dia sering terima uang gelap, perpajakan itu juga. Ya, dia terima uang gelap dari teman-temannya dikasih sekian. Nah akhirnya anaknya kan sekarang masuk penjara. Jangan salah cara orang tuanya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Tadi kan omongan Allah ke Rasul. Nah sekarang omongan Allah ke firman Allah ke orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah olehmu dari sebagian harta yang suci. Maksudnya makanlah olehmu dari hasil-hasil yang suci. Ma razaqnakum, dari apa yang kami berikan rezeki kepadamu. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah engkau kepada Allah. Nah, di sini kan kata-katanya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah olehmu dari hal-hal yang suci, dari apa yang kami berikan rezeki kepadamu. Jadi rezeki itu ada dua, ada rezeki halal, ada rezeki haram. Makanya kalau kita minta ya Allah berikanlah rezeki kepadaku, harus ada kata-kata halalnya. Ya Allah berikanlah rezeki yang halal kepadaku. Gitu. Tapi kalau karena rezeki itu mungkin ada dua, bisa halal, bisa haram. Makanya di sini ada qaidnya, washkuru lillah, dan bersyukurlah engkau kepada Allah. Jadi kalau kita makan harta yang halal, nah terus kita bersyukur pada Allah, dapat pahala. Cuma nanti kalau kita makan harta yang haram, kita dapat sesuatu yang haram yang nggak jelas, kita bersyukur alhamdulillah, maka dosanya 2 kali lipat. Modelnya sama kayak begini, kita punya duit, nah duitnya ini dari hasil yang haram, taruhlah kita boleh main judi gitu semua, dapat itu harta yang haram, dapat misalnya 10 juta. Nah itu 10 juta itu 5 jutanya semua kita sedekahkan. Kan orang beranggapan begini, kalau kita punya duit yang haram, kita sedekahkan nanti bisa jadi suci. Enggak, justru kalau kita sedekahkan duit yang haram, kita punya 10 juta, 5 jutanya kita sedekahkan, itu dari hal yang haram. Nah kita sedekahkan, itu pahalanya 2 kali lipat. Dosanya 2 kali lipat dari kita ngambil 10 juta yang haram itu. Kita dapat duit 5 juta lah taruh dari harta yang haram, itu kan dosa. Nah kita sedekahkan ke orang lain, itu dosanya 2 kali lipat. Sama seperti kalau kita dapat rezeki yang haram, kita dikasih rezeki yang haram dari temen nih, gue boleh main inian gitu, dapat gitu sumpama, kita alhamdulillah, itu kita dosanya 2 kali lipat. Tsumma dzakara rajula yutilu safara asy'asa akbara yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian Rasulullah mengkisahkan seorang Bani Israel yang dimana dia itu lama di dalam perjalanan. Asy'asa, usang, rambutnya namanya, itulah usang, kelihatan udah usem banget, akbarok, berdebu. Nah jadi seorang Bani Israel ini menempuh perjalanan jauh, dia yamuddu yadaihi ila sama, dia memanjangkan tangannya begini sambil ya Rob wahai Tuhan gitu kan. Wa mat'amuhu, sedangkan makanannya haram, wa masrabuhu, minumannya haram, wa malbasuhu, dan pakaiannya haram, wa gudiya bil haram, dia itu makan dari makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya diijabah. Jadi dari hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya perkara atau harta yang haram. Jadi harta yang halal itu pokok dari sumber kemaslahatan kita, sumber daripada baiknya diri kita itu muncul dari harta yang halal. Jadi sebesar apapun kita berdoa, sebanyak apapun kita berdoa, atau tawasul apapun kita, misalnya ini kita tawasulnya ini dari
kiai yang ternama dah, dari para wali gitu. Tapi kalau makanan kita makanan yang haram, tetap aja nggak bakal nyampe tawasul kita. Kan kadang ada orang tawasul ke kiai bini-bini, tapi tetap pekerjaan itu kadang dapat duit yang haram lah. Nah, itu walaupun dia berdoa bagaimanapun, walaupun beribadah bagaimanapun, itu nggak bakal diterima. Jadi intinya di sini pokok bahwasanya harta yang haram itu merupakan sumber dari kemudorotan, awal kemudorotan di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Sesi pertanyaan. Ibu sih seminggu. Telah menonton channel Ahsanul Jaza. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta nantikan konten-konten seru berikutnya.